Dadar Podcast dan Dadar. Nah, kali ini gue Reva yang akan nemenin kalian selama 10-15 menit ke depan. Dan tentunya gue pasti gak bakal sendirian dong. Gue udah ditemenin sama dua cowok yang cakep-cakep banget. Hari ini nemenin gue jauh-jauh dari Surabaya. Nah, kita kenalan dulu kali ya sama area-area Surabaya ini. Oke, mungkin dari Mas Kia dulu. Perkenalkan semua, nama saya Kia. Saya berkuliah di Universitas Airlangga, program studi ilmu komunikasi. Halo Mas Kia, salam kenal. Mungkin Mas Aldo boleh dilanjut? Halo semuanya, namaku Aldo dan kebetulan aku satu universitas sama Mas Kia, satu prodi juga nih. Oh, kalian kenalan udah lama berarti ya, dari awal kampus? Dari awal kampus, jadi aku sama Aldo itu kenal itu pas jadwal ambil alma mater ya. Nah, jadi kita kenalan nih, oh sama-sama ilmu komunikasi. Oh, sengaja ya, ketemunya. Gak sengaja jadi akrab kayak gini ya? Iya, terus ya seperti biasa lah foto-foto gitu di depan rektor. Nah, karena hari ini gue udah ditemenin sama Mas Kia sama Mas Aldo, mungkin kita boleh kali ya sharing-sharing tentang pengalaman kalian. Awal-awal kalian tertarik sama dunia hobi kalian tuh gimana sih? Aku dulu mungkin ya, boleh. Iya, boleh. Hobi gue itu di videografi sama editing gitu. Kalian tahu gak sih ketertarikanku di awal itu karena Indovideogram yang zamannya orang yang edit gini terus ganti baju. Oh iya, yang warna-warna ganti-ganti itu. Itu aku mikir, wah ini seru nih, bisa nggak ya aku? Nah buat akhirnya, sendiri. ya akhirnya itu aku di kelas 4 SD kalau nggak 5 SD gitu. Terus udah lama banget ya berarti Mas Kia. Ya. Nah di situ aku mulai belajar lah pertama kali itu pakai Adobe Premiere Pro. Di situ aku langsung belajar. Ternyata ya mudah gampang gitu. Berarti itu kayaknya udah bakat ya Mas Kia. Soalnya Ya. baru awal belajar langsung pakai Adobe tadi itu ya. Mungkin seperti itu. Cocok banget. Mungkin kalau Mas Aldo? Nah, kalau gue tuh agak berbeda ya sama Kia. Kalau gue tuh fokusnya lebih ke fotografi. Dan gue terjun ke fotografi sendiri itu waktu gue SMA. Beda jauh ya sama Mas Kia ya. Oh, Gue baru masuk ke SMA. Itu pun gara-gara temen gue. Jadi gue tuh dulu tuh sering banget minjem kamera dari temen gue. Jadi gue tuh kayak iseng tuh kabarin momen-momen, foto-foto dan ternyata nyaman, kayak suka. Iya. Dari situlah, kok gue ini ya nyaman di dunia ini ya. Terus gue coba pelan-pelan tuh asah skill, kumpul sama temen-temen, saling sharing. Tapi tuh cobanya sendiri, Mas Aldo tuh cari di YouTube atau emang dibantu juga sama teman Mas Aldo? Kalau awal sih dari YouTube ya, pelan sendiri. Lalu setelah itu sharing sama orang buat nambah relasi dan kayak ilmu baru gitu sih sebenarnya. Nah, kalau dari Mas Aldo sama Mas Kia sendiri, itu bangun relasinya tuh awalnya dari mana? Karena kan awal tuh udah lama banget tuh. Nah, setelah itu bangunnya tuh gimana? Biar makin luas, makin bisa belajar sendiri juga. Oke, kalau aku sih awalnya ya mulai upload video random gitu. Itu di mana, di IG? Di Instagram dulu. Instagram. Facebook, bahkan Dulu dari Facebook. pernah. Udah lama banget ya. Ya, upload gitu. Nah, kebetulan background keluarga aku itu juga di multimedia itu. Oh, multimedia juga. Terkait itu. Jadi ya aku iseng-iseng lah upload video karyaku, edit karyaku di Facebook dan Instagram. Itu dari SD Mas Kia? Dari SD. SD, keren banget. Oh my god. Nah, kalau Mas Aldo sendiri gimana tuh? Kalau aku sih awal dari mulut ke mulut ya, dan kayak dari keluarga, dari guru gitu-gitu. Jadi kayak belum kayak Mas Kia udah keren nih dan Nggak usah di Facebook gitu. Keren banget. Mas Aldo juga keren. Ya makasih dari mulut. Atau satu juga Facebook ya. Mas Aldo Facebook juga. Jualan kamera gitu ya. Iya, semoga juga. Semuanya dicoba. Tapi kalau dari awal-awal gitu, berarti Mas Kia juga emang karena basic keluarganya dari multimedia juga, mungkin alatnya berarti udah ada. Alatnya enggak. Atau Dulu kalau dari awal- sendiri juga? HP, pakai HP. Oh, pakai HP. Zamannya apa ya? Sony, tau nggak? Sony Xperia. Sony Ericsson gitu lah, pokoknya HP. Ya masih kecil kotak gitu ya. Dari HP terus baru belajar BlackBerry. ke kamera. Pakai BB. Pakai BlackBerry ada pernah. Itu zaman SD parah sih. Iya, SD. Nah, kalau Mas Aldo pas awal-awal langsung dari kamera ya? Dari kamera. Dari kamera, dari teman. Lucu sih, bisa awal-awal tuh dari kepikirannya tuh nggak mind blowing banget ya. Nggak bisa ya, sekolah itu. Oke, mungkin aku baru tahu. Aku boleh tanya selanjutnya, kalau misalnya kalian nih kan kalian udah tertarik tuh, kayak cara kalian ngejual skill itu di dunia freelance tuh kayak gimana? Biar jadi cuan.
Kalau itu sih ya kembali kayak tadi. Jadi aku upload video itu, terus mulut ke mulut juga sama kayak misalnya tuh. Jadi wah aku punya temen nih yang bisa ngedit, bisa ngevideo atau foto-foto gitu, dia bakal mulut ke mulut. Jadi dulu zamannya kayak gitu Mas ya. Terus baru sekarang kan udah mulai maju ya teknologi ya, sosial media lah ya. Sosial media udah Sosial media gampang kan banget mungkin ya. kan sekarang yang paling berpengaruh ya. Iya benar-benar. Nah terus ya udah aku upload di situ, terus trending di situ. Seperti itu. Berarti emang aktif banget di sosial medianya ya buat. Yes. Nah itu biasanya tuh kan pertama-tama pasti dari kerabat tadi. Terus kalau misalnya pernah nggak di kontak sama brand-brand atau mungkin kerjasama gitu, yang menurut Mas Kia sama Mas Aldo itu kayak wah ini tuh batu loncatan banget gitu. Kira-kira mungkin boleh diceritain? Mungkin misalnya dulu. Kalau gue dari brand sih, aku nggak pernah. Mungkin dari ini ya, dari kayak memproduksi. Iya. Aku sempat nge-foto tuh acara Keluarga Cemara, teater Keluarga Cemara kemarin. Aku nonton juga loh Mas Iya. Aldo. Tapi kok nggak ketemu kita? Oh, sedih banget. Malah ketemunya di podcast ya. Iya, di sini kayaknya emang udah jodohnya di sini ya Mas Aldo ya. Gitu. Nah di situ kayak betul banget nih, kayak apalagi bisa ke Jakarta terus ngefoto orang-orang yang notabene punya followernya tuh udah puluhan ribu ke atas lah. Nah, kalau itu Mas Aldo di kontak atau Mas Aldo yang cari-cari dulu? Di situ sih awalnya aku sih di kontak sama temenku, mau nggak apa ada acara ini sekalian kerja bareng. Oh, dari situ awalnya. Iya, dari relasi lah. Dari relasi berguna banget ya Berguna. orang. Nah, kalau dari Mas Kia sendiri, yang menurut Mas Kia job nih yang impact-nya tuh gede banget buat batu loncatan itu apa sih? Oke, ya pernah awal Januari 2024 itu aku dipanggil ke Jakarta untuk menjadi drone pilot. Wow. Nah, drone pilot itu bukan di acara kecil, tapi itu acaranya didatangi presiden. Wah, itu baru banget berarti Mas Kia 2024. 2024 ya. Nah, kan yang membuat aku senang dan itu menurutku batu loncatan itu adalah kalau misal ada acara itu sama sekali nggak boleh ada drone. Nah, tapi Sinyal itu bakal diblok dan aku alhamdulillah itu bisa izin ke Pas Pampres, ke Sekretariat Negara itu buat bisa ngedrone di situ di acara itu. dan akhirnya boleh, Dan akhirnya dari boleh. situ keren banget. Nah, Mas Kia sendiri tuh belajar drone itu awalnya tuh dari kapan? Dulu aku belajar drone itu di SMP, pas SMP. Pas SMP udah di lama, sekolah. udah lama ya, karena emang mungkin belajarnya dari lama kali ya. Iya. Keren. Itu pengalaman paling berharga banget Paling sih. berharga sih. Nah, kalau misalnya nih, kan kalian udah biasa nih buat settingan kamera gitu-gitu. Menurut kalian, settingan kamera sama skills itu ngaruh nggak sih? Buat kalian yang mulai dari awal kan dua-duanya, sama mungkin boleh dari Mas Aldo dulu. Kalau buat settingan kamera sih lebih apa ya, menyesuaikan kondisi. Mungkin kalau misalnya gear atau kamera apa sama skill, baik lagi. Kalau menurutku, kalau kalian udah punya skill, punya apa ya, punya minat yang lebih di situ, itu apapun gearnya, apapun alatnya itu pasti bagus. Pasti ada unique point-nya lah. Kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya kalian punya tuh alat tuh bagus, tapi kan nggak punya skill kayak kalian tuh foto kamera mahal, tapi kalau misalkan hasilnya biasa-biasa aja ya apa Iya, benar. bedanya sama yang lain? Betul banget. Berarti berkesinambungan lah ya Iya, masalah itu. itu. Kalau dari Mas Kia sendiri? Jadi menurutku itu gear mahal itu tidak menentukan hasil. Benar. Tapi dari skillmu itu yang menentukan gearmu, ya benar. Nah, jadi sebenarnya yang mahal tuh bukan alatnya doang ya, Iya, tapi skillnya skillnya tuh juga. lebih mahal. Karena nggak semua orang punya kemampuan kayak gitu ya. Benar. Kan itu biasanya dari hati. Beda orang yang ngerjain dari hati sama yang ngerjain karena kerjaan doang. Iya. Nah, kalau dari Mas Kia sendiri kan tadi udah dibilang kalau editan pertama itu belajarnya pakai Adobe ya. Iya. Nah, kalau buat sekarang itu masih pakai itu juga atau mungkin ada pakai aplikasi-aplikasi yang lain? Kalau aku sampai sekarang sih jujur tetap pakai Adobe. Karena apa ya? Nyamannya di situ. Adobe itu udah jadi aku. Oh, kena Udah melekat, banget ya. Udah melekat ya. Iya. Karena emang udah cintanya di situ ya. Udah dari awal kan belajarnya di situ. Jadi mau nggak mau kayak ibaratkan kan daun tak jatuh dari pohon. Oh ya. Oh.
Darah daging berarti ya? Udah tertanam gitu ya. Udah jatuh ditanam lagi. Iya. Nunggunya gitu lagi. Iya. Kalau Mas Aldo tuh mungkin tadi kan sebelum sempet diceritain ya, kalau misal buat edit gitu pakai apa sih? Kalau aku dulu sih dari aplikasi HP ya, kayak di HP kan ada yang edit dari warna. Nah, Iya. itu kan kayak kurang bagus ya. Terus Itu pakai baru- apa tuh? apa ya? Aplikasinya mungkin boleh dikasih tahu Mas Aldo? Awalnya dari aplikasi HP terus berkembang ke namanya Adobe Lightroom, sama kayak Adobe yang Mas juga. Heri ya. Cuman saya lebih ke foto di situ tuh. Adobe Game. Oh, oke, Adobe oke. Game. Di situ punya. Bisa kali ya aku join? Dari lah sih. Oh nggak bisa, jahat banget sih Mas Setia. Oke, next. Itu bisa kayak kalau yang dulu kan paling cuma bisa ganti warna segala macam. Kalau di Lightroom, Adobe Lightroom tuh bisa kayak ngalusin wajah segala macam, kayak ganti apa. Lebih expert atau lebih banyak lah fitur-fitur. Apalagi kalau sekarang kan zamannya AI ya. Nah, Iya. Itu bisa, misalkan aku di sini, foto dari situ Aldo hilang bisa. iya. Karena tuh udah canggih tuh. Gimana ya? Susah lah intinya. Udah. Apa-apa segalanya bisa diedit ya. Iya. Mau video, mau foto semuanya bisa ya. Tapi perasaan nggak bisa. Oke. Itu mungkin episode kita selanjutnya kali ya, Mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, mungkin dari Mas Gia sama Mas Aldo sendiri, gimana sih sarannya nih mungkin boleh dikasih buat sobat-sobat Vidor yang ada di rumah, buat baru mulai nih, buat baru terjun, itu gimana biar pede, biar nggak takut, buat cari relasi, buat ngepost karya tanpa harus takut dikomenin sana sini. Mungkin kan kalau sekarang kita kan, aduh mau ngepost ini tapi kayaknya kurang deh, kayaknya ini deh. Gimana sih caranya bangun itu dari diri sendiri? Kalau dari aku sih kayak kalian punya alat apa, dimanfaatin sebaik mungkin. Pasti gue juga pernah sih kayak ini foto bagus gak ya, ini bakal dikomen gak ya, tapi kayak yang penting yakin aja kalau semua hasil atau Yang foto penting tuh, yakin. iya yang penting semua hasil foto tuh ada unique point-nya, ada prosesnya. Kita buat jadi yang terbaik itu pasti harus melewati banyak banget experience. Jadi menurutku berani aja, posting semua aja, pede aja, dan yang terakhir coba aja dulu. Suka nih. Gue. Oke, kalau dari apa ya? Boleh. 3S. Apa tuh Mas Gia? Semangat, selalu sobat. Semangat sebaca. Pokoknya kalian bikin karya apa, upload. Pede nggak pede upload. Pokoknya upload. Tapi kalau dari Itu pasti ada yang suka. Pasti ada Dan yang pasti suka. juga ada yang membenci. Iya sih, karena kita kan nggak bisa ngatur apa yang ada di pikiran orang, apa yang orang mau ngomongin. Karena kita harus punya, ibaratnya kan Mas Aldo sendiri punya keunikannya sendiri, gaya fotonya kayak gimana. Terus Mas Gia sendiri punya gaya editing sendiri, ini Style. sendiri, Style. iya style. Pokoknya semangat selalu upload semua karya kalian. Upload meskipun kalian ngerasa itu jelek, ngerasa itu bagus, tapi percayalah pasti juga ada orang yang bilang itu bagus. Dan dari orang bilang itu kalian semakin pede untuk mengupload karya kalian. Kayak 2025. Karena sayangnya guys, itu udah pertanyaan terakhir dari episode kita kali ini. Makasih ya Mas Kia, Mas Ya, Aldo sama-sama. udah datang di podcast episode pertama kita. Sekian dari episode podcast kali ini. Gue Reva pamit undur diri, sampai ketemu lagi.